Selamat pagi, Shalom, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, tanggal 26 Mei 2024, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan. Adapun tema dalam renungan pagi hari ini adalah kesaktian yang benar. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama mendengar sapaan Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, bila mana pada kesempatan kali ini kami bersama-sama membuka hari kami dengan sapaan Sabda Tuhan. Biarlah Sabda Tuhan yang boleh kami terima dan kami dengar di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk dapat menerima firman itu dan mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan hari-hari kami. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara serta sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada saat ini kembali saya ulangi, kesaktian yang benar, di mana firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 25. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan membaca firman Tuhan secara keseluruhan. Saya akan fokus firman Tuhan pada ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali pada tema kesaktian yang benar. Tentu ketika kita berbicara mengenai kesaktian, dalam benak kita mungkin terbesit pemikiran, enak ya kalau kita mempunyai sebuah kesaktian, kita dapat melakukan apapun dengan kesaktian kita, ataupun kalau misalkan kita mempunyai kesaktian terkait kekuatan, kita akan merasa menjadi superhero begitu. Sehingga kita berani dalam menghadapi segala rintangan yang ada. Dan ketika kita kaitkan pada tema kesaktian yang benar, tentu akan memunculkan juga sebuah pertanyaan, apakah ada kesaktian yang tidak benar? Dan tentunya ada. Karena sebenarnya kalau kita ngomong tentang kesaktian,
itu tidak hanya sebatas seseorang yang mempunyai tenaga yang super, tetapi sebenarnya kesaktian itu juga berbicara mengenai potensi yang dimiliki oleh seseorang dalam hal tertentu. Misalkan, ketika kita pinter di bidang musik, itu juga bisa saja dianggap sebagai sebuah kesaktian. Ketika kita pandai dalam bidang matematika, itu pun juga bisa dikatakan sebagai kesaktian. Tapi kembali lagi, apakah kemudian ada kesaktian yang tidak baik? Tentunya ada. Mungkin secara lebih gampangnya kita dapat melihat itu ketika kita bersama-sama melihat ada seorang dukun yang kemudian menggunakan ilmunya dengan tidak sebagaimana mestinya, atau ilmu hitam begitu, atau mungkin kalau di lingkup Jawa itu kemudian ada yang namanya jaran goyang, itu kemudian dianggap sebagai ilmu untuk memikat perempuan atau ilmu pelet, dan itu juga dianggap sebagai ilmu hitam. Terus banyak sekali ilmu-ilmu yang muncul dalam kehidupan atau konteks kita masing-masing. Tapi kembali lagi, kalau tadi saya mengatakan bahwa kesaktian itu tidak hanya sebatas pemahaman kita yang sempit terkait kedukunan, tentu bidang-bidang apapun itu juga merupakan sebuah kesaktian. Pertanyaannya adalah, potensi bidang yang kita miliki itu apakah mungkin kemudian bisa kita gunakan dengan baik atau tidak? Jika kemudian kita gunakan dengan baik, maka kita pun juga bisa menggunakan segala potensi atau kesaktian kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika kita mempunyai potensi dan itu kita gunakan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, maka disitulah kehidupan kita akan jauh dari Tuhan. Dan dapat dikatakan juga kesaktian atau potensi yang kita miliki itu menjadi tidak benar. Nah, hal itu seringkali kita ketemukan di lingkup kehidupan kita. Seperti halnya contoh yang paling nampak jelas adalah pejabat-pejabat yang koruptor. Mereka punya kesaktian, mereka adalah orang-orang yang pandai, mereka adalah orang-orang yang punya potensi. Tapi menggunakan kesaktiannya untuk kepentingan pribadi masing-masing. Menggunakan kepandaiannya untuk menindas orang lain, itu pun juga sama, kita belum dapat menggunakan kesaktian kita dengan baik. Nah, hal itu sebenarnya nampak dalam bacaan kita Kisah Para Rasul pasal 8. Sebenarnya kalau kita mau membaca Kisah Para Rasul pasal 8 mulai dari ayat 4, di situ kita akan menemukan sebuah judul Filipus di Samaria. Dan kenapa kemudian Filipus ini pergi ke Samaria? Karena Filipus melihat orang-orang Samaria itu boleh dikatakan menggunakan kemampuan potensinya tidak untuk kepentingan yang positif, melainkan kepentingan yang negatif. Dan ketika kemudian kita membaca secara lebih lanjut, kita dapat melihat bahwa di daerah Samaria itu banyak sekali orang-orang yang menggunakan sihir.
termasuk juga salah satunya adalah Simon. Di sini Simon bukan salah satu murid Tuhan Yesus ya, tetapi Simon di sini adalah orang lain yang namanya sama, yang tinggal di Samaria, di mana Simon pada saat itu juga boleh dikatakan sebagai orang yang mempunyai sihir, gitu. Nah, Simon juga dapat dikatakan sebagai orang yang penting di daerah Samaria, karena memang kesaktian Simon itu boleh dikatakan sebagai kesaktian yang cukup hebat di kalangan orang-orang Samaria. Dan Samaria sendiri kita ketahui bersama adalah orang-orang campuran, di mana bangsa Israel pada saat itu bertemu dengan bangsa Asyur dan kemudian terjadi percampuran. Jadi orang-orang Samaria itu bukan orang-orang Israel murni. Mereka kemudian lebih suka berdoa di gunung-gunung dan sebagainya. Sehingga pemahaman orang-orang Samaria itu masih lekat sekali dengan ilmu-ilmu sihir. Dan salah satunya di situ ada Simon. Nah, oleh karena itulah sebenarnya Filipus itu mencoba untuk datang ke Samaria, menyadarkan orang-orang Samaria agar mereka tidak menggunakan ilmu sihir dalam mengikut Kristus. Sehingga ketika pada saat itu mereka datang, mereka kemudian menerima apa yang menjadi ajaran dari Filipus, dan kemudian mereka boleh menerima baptisan, termasuk juga Simon yang pada saat itu kemudian dibaptis. Tetapi pemahaman Simon masih sangat sempit. Ketika kemudian Rasul Tuhan Yesus itu memberikan Roh Kudus, Simon merasa takjub. Sehingga kemudian ia menyodorkan uang dan meminta agar Roh Kudus itu juga dapat berkuasa dalam diri Simon. Dengan harapan ketika Roh Kudus itu masuk dalam diri Simon, Simon mempunyai kesaktian yang berlipat-lipat. Oleh karena itulah sebenarnya kemudian Filipus datang untuk memberikan pemahaman yang tepat bahwa peran Roh Kudus itu bukan sebagai ilmu sihir, melainkan merupakan sebuah karunia pemberian Tuhan yang diberikan kepada manusia agar hidupnya itu bisa menjadi lebih baik. Dan itu dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Roh Kudus itulah yang nantinya akan menyertai kehidupan manusia. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itulah pada kesempatan pagi hari ini ketika kita diberhadapkan dengan tema kesaktian yang benar, kita kembali lagi diingatkan. Kesaktian itu tidak hanya sebatas ilmu sihir, melainkan kesaktian itu bisa saja berbicara mengenai potensi yang dimiliki oleh manusia. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah potensi yang adalah pemberian Tuhan itu dapat digunakan dengan baik atau tidak? Dan selaku orang yang percaya kepadanya, kita diingatkan agar dapat menggunakan potensi itu dengan baik, sebagaimana mestinya sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita bersama-sama dapat merasakan damai dan sejahtera. Selamat menggunakan setiap kekuatan yang ada di dalam diri kita, dan Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyatukan hati, kita berdoa.
Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, bila mana pada kesempatan kali ini kami boleh bersama-sama belajar untuk dapat menggunakan kesaktian kami, yakni potensi-potensi yang ada di diri kami sebagai sarana untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga dengan demikian kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkan kami untuk menggunakan potensi dengan tidak baik. Jauhkan kami agar kami boleh tidak menggunakan potensi sesuai dengan kemauan kami. Karena hanya kehendak-Mu lah yang akan mendatangkan kekuatan dan sukacita. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, embun pagi pada hari ini, kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan bagi kita untuk dapat menggunakan setiap kekuatan yang ada dalam diri kita untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Saya Pendeta Indra Kurniawan dari GKJ Mergangsan, mohon diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingat selalu untuk tetap mengasihi orang lain. Tuhan memberkati dan shalom.